Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku, dan untuk temanya nanti sesuai dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke. Aku lihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang selalu mementingkan diri sendiri, orangnya narsis, orangnya selalu tidak pedulian gitu dengan kamu ya. Bahkan mungkin kamu dengan dia pernah melakukan suatu love bombing gitu ya. Dia pernah melakukan love bombing sama kamu. Dan aku lihat di sini memang kamu dengan dia sudah menjadi mantan atau saat ini sudah berpisah dengan dia ya. Sudah tidak ada interaksi, bahkan sampai sekarang pun masih silent treatment nih, udah nggak ada komunikasi banget di antara kamu dengan dia. Kenapa seperti itu? Kenapa kalian berpisah? Salah satunya karena di sini ada karmic relationship, berarti dia pernah melakukan suatu perselingkuhan yang mungkin bolak-balik dia lakukan, atau ya entah apa gitu ya. Intinya ada sesuatu yang membuat kamu merasa ke-trigger, dan itu membuat kamu merasa kecewa banget sama dia dan memilih untuk ya udah mengakhiri aja gitu ya. Karena mungkin triggernya sama, ini lagi. Kalau udah ngomongin tentang dia tuh pasti kamu keingetnya tentang nih orang tukang selingkuh nih gitu. Tapi sebenarnya di sini dia tuh sangat mencintai kamu. Cuman karena ini karmic relationship, walaupun dia cinta sama kamu, tapi mau nggak mau dia harus melepas. Dan sebenarnya kamu pun begitu, kamu itu cinta sama dia, tapi mau nggak mau ya karena ini karmic relationship, kamu sudah nggak kuat atau kamu sudah kesel sama dia, sehingga kamu memilih untuk melepas. Seperti itu ya. Jadi walaupun cinta, tapi karena situasinya atau keadaannya yang seperti ini, jadi memilih untuk udah deh lepasin aja kayak gitu ya. Tapi aku lihat di sini juga kamu dengan dia itu ternyata twin flame ya. Dimana twin flame ini ada situasi kamu dengan dia itu harus bisa mencoba untuk saling balance ya, karena memang berarti kalian ini ada suatu perbedaan yang mungkin begitu signifikan atau membuat pasangan salah satunya insecure ya. Ada energi yang terlalu tinggi, dan satunya juga kalau aku lihat ada di bawah energinya, sehingga yang di bawah ini itu ngerasa kayak insecure gitu kalau misalkan mau bersanding dengan kamu ya gitu. Kalau misalkan ini energi kamu di atas, berarti energi dia yang di bawah, dia yang insecure gitu sama kamu. Entah apa perbedaannya, mungkin perbedaan status, perbedaan karir, keuangan ya, yang status yang seperti itu. Sehingga mau nggak mau dia ini kalau mau sama kamu ya dia harus berusaha untuk bisa stabil dan setara atau seimbang dengan kamu, karena di sini ada yin dan yang ya, yang mana perbedaan itu seharusnya bukan menjadi suatu momok atau menjadi suatu penghalang bagi kalian untuk bersatu, karena yin dan yang itu suatu kesatuan yang saling melengkapi, atau yin and yang itu berbeda tapi bisa bersatu gitu ya. Ada union, ada apa ya, ada peluang kalian bisa bersama, asalkan ini kalian bisa memenuhi antara yin dan yangnya gitu ya. Karena kalian itu sebenarnya complement each other, jadi complement yang saling apa namanya, saling memiliki, saling menutupi, saling memenuhi satu sama lain gitu lah ya. Kalian udah komplement satu sama lain kayak gitu. Dan kalau aku lihat saat ini si dia ini kayaknya lagi fokus dengan abundance, dengan keberlimpahan, dengan keuangan gitu ya. Kalau aku lihat mungkin dia memang lagi fokusnya kepada karir dan keuangan ya. Dia ingin menstabilkan dulu karir dan keuangan dia, fokus dia pada karir dan keuangannya, sehingga nggak terlalu apa ya, memperjuangkan percintaan dia dengan kamu. Tapi sejujurnya ketika dia bersama kamu, atau mungkin selama ini ketika dia bersama kamu, dia ini ngerasa bahagia loh sama kamu ya. Bahkan kamu pun merasa bahagia sebenarnya sama dia. Enjoy each other bahkan di sini ya, saling sama-sama saling enjoy, saling menikmati satu sama lain. Jadi bukan suatu kayak keterpaksaan, enggak, tapi memang sama-sama saling menikmati. Cuman memang mungkin karena
si dianya yang bertingkah tuh ya menghadirkan karmic relationship di sini. Jadi kacau hubungannya, padahal ya fine-fine aja sebenarnya kalau masalah tentang perasaan, karena kamu dengan dia sama-sama saling memiliki ketarik-tarikan yang sama-sama saling suka, sama-sama saling cinta gitu. Cuman karena dianya aja yang bertingkah gitu kan. Oke. Bentar. Kartunya apa lagi? Oke, gini. Mungkin akan ada suatu kayak suatu tahap ya. Kayaknya kalian ini akan ada secara bertahap membaik setelah masa percobaan atau masa-masa ujian di antara kalian selama ini ya. Setelah masa-masa banyaknya konflik, banyaknya masalah, banyaknya halangan rintangan di antara kalian yang akhirnya membuat kalian tuh berpisah seperti ini. Aku lihat akan secara bertahap membaik ya. Kemudian mungkin akan ketegangan dan kecemasan di antara kalian yang selama ini kalian rasakan itu akan mulai meredup, karena kalau aku rasa saat ini kalian telah mencapai suatu titik puncak dalam hubungan kalian tentang ketegangan dan kecemasan itu. Dan aku lihat juga mungkin akan ada suatu periode di mana kalian ingin memulihkan atau menyembuhkan secara menyeluruh, atau bahkan di sini kamu ingin membebaskan diri dari hubungan yang toksik atau mengakhiri proses berduka atau kehilangannya sesuatu dari kamu. Ya, kehilangan dia atau kehilangan cintamu, kehilangan kepercayaanmu, kehilangan harga dirimu atau apapun itu. Aku lihat kamu ingin melepaskannya. Kamu ingin lebih percaya diri lagi sekarang. Ya, aku lihat di sini kamu ingin lebih percaya diri, bahkan dia pun seperti itu. Dia ingin menghilangkan sikap-sikap toksiknya dan dia ingin membebaskan diri dia dari hubungan-hubungan toksiknya. Intinya di sini karena ini ada death, berarti memang kalian masih menginginkan satu sama lain ya. Kalian itu sebenarnya masih menginginkan satu sama lain. Cuman kalian tahu bahwa kalau memang masih ingin dipersatukan atau masih menginginkan satu sama lain, berarti harus ada yang dirubah atau harus ada yang dibuang atau harus ada yang dilepas. Apa itu yang dilepas atau dibuang atau yang dihilangkan? Yaitu tentang masalah yang selalu terulang di hubungan ini, atau ada masalah yang selalu mendasar di hubungan ini. Itu yang harus kalian lepaskan. Misalkan tentang karmic relationship ini ya, berarti memang si dia itu harus bisa melepaskan, menghilangkan, membuang itu semua. Sifat-sifat perselingkuhan yang dia sering lakukan itu harus dia hilangkan. Jangan lagi ada perselingkuhan atau bahkan memikirkan untuk berselingkuh aja, jangan lagi gitu. Karena inilah masalah yang mendasar sebenarnya dari hubungan kalian. Perselingkuhan yang selalu bolak-balik dia lakukan ya. Jadi hubungan ini sebenarnya bisa membaik kalau di sini dia telah bisa berubah ya secara signifikan, besar-besaran, total. Dia harus menghilangkan sikap toksik, tindakan toksik dia terhadap kamu yang bolak-balik selingkuhin kamu, yang selalu mempermainkan kamu, yang selalu tidak menghargai kamu. Itu harus dihilangkan. Yang mana juga kalau aku lihat kan kenapa kamu lebih memilih untuk meninggalkan hubungan ini, karena kamu merasa kayak aku sudah berulang kali memberikan dia kesempatan tapi dia selalu gagal. Dan ini kayaknya udah di titik puncakmu atau titik kesabaranmu atau titik keikhlasanmu untuk menerima dia lagi gitu ya. Jadi kamu kayak merasa ini sudah gagal, ini sudah cukup, hubungan ini kayaknya memang sudah benar-benar tidak bisa diperbaiki, hubungan ini kayak memang benar-benar sudah salah, sehingga kamu memilih untuk udah deh cukup gitu ya. Dan sebenarnya dia pun melihat bahwa hubungan ini juga kayaknya udah gagal, hubungan ini tuh juga kayaknya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Maka dari itu dia meninggalkan hubungan ini juga gitu ya. Jadi sebenarnya meninggalkan hubungan ini karena kalau dia kan tahu diri, maksudnya tuh dia yang salah gitu loh, sehingga dia ada rasa malu, rasa bersalah sama kamu. Cuman
Perginya dia ini karena memang untuk melarikan diri terlebih dahulu, untuk menghilangkan perspektif-perspektif tentang dia ini yang jahat, dia ini tukang selingkuh, bla bla bla, atau apalah yang negatif-negatif gitu. Kalau kamu di sini meninggalkan dia karena memang kamu sudah muak, kamu sudah capek, kamu sudah lelah memberikan maaf atau kebaikan-kebaikan kepada dia. Nah, apalagi di sini kamu tahu dan dia tahu hubungan ini tuh penuh dengan penyalahgunaan yang sangat drastis, yaitu tentang karmic relationship. Namanya penyalahgunaan yang drastis, berarti kan ada sesuatu yang seharusnya dipertanggungjawabkan, yang seharusnya berjalan sesuai alurnya, tapi dibelokkan atau disalahgunakan atau disalahpahami atau ya pokoknya intinya fungsinya itu disalahgunakan gitu ya. Nah, akhirnya di sini ya itu tadi penyalahgunaan yang dia lakukan apa? Perselingkuhan. Dia melakukan perselingkuhan dan itu drastis. Drastis berarti besar kan? Berarti nggak cuma sekali. Kalau sekali ya mungkin hilaf, ya mungkin karena tergoda. Tapi ini mungkin bisa jadi berulang kali atau bahkan mungkin dengan orang yang sama, atau kalau enggak ya orang yang beda-beda orang, tapi mungkin berulang kali sehingga benar-benar drastis, sehingga benar-benar kacau, besar banget masalah yang dia buat gitu dan membuat kamu kecewanya gitu. Makanya di sini aku lihat ya memilih untuk udah deh, capek, akhiri aja gitu ya kalau aku lihat, karena ya kayak udah nggak ada harapan lagi untuk memberikan dia kesempatan lagi gitu bagi kamu. Karena selama ini kamu merasa ketika kamu memperjuangkannya, kamu berharap tuh bisa hubungan ini langgeng. Tapi ternyata apa yang kamu perjuangkan justru malah dia sebaliknya. Dia malah mengkhianati. Akhirnya banyak bencana yang terjadi di hubungan ini. Dan ya kalau aku lihat nggak cuma bencana di hubungan ini ya. Kalau bencana di hubungan ini ya paling cuma berpisah, rasa kecewa kepada rasa kecewamu gitu ya. Tapi sebenarnya dia juga mendapatkan suatu bencana, yaitu apa? Karma dari apa yang telah dia lakukan. Kalau aku lihat, kehidupan dia hancur. Bahkan di sini dia sampai terkais-kais banget untuk bekerja, cari uang gitu ya, bener-bener pantang-panting deh nih. Ya, aku lihat di sini. Terus juga ada tingkat kodependensi yang sangat-sangat besar di sini, dimana selama ini tuh cuman kamu ternyata loh yang selalu berjuang untuk hubungan ini agar hubungan ini langgeng. Sedangkan dia selama ini dia tuh tidak pernah fokus atau sering nyuekin kamu lah, sering tidak memberikan perhatian, tidak memberikan quality time untuk kamu, atau paling nggak timbal balik lah dari apa yang kamu pernah lakukan ke hubungan kalian itu. Ya, jadi ada tingkat kodependensi yang terlalu bias banget di sini. Terus itu juga aku lihat memang ada keegoisan, kecemburuan. Mungkin dia juga pernah berbohong, mungkin dia pernah menipu, manipulatif, pengontrol. Itu sifat-sifat yang gimana ini ada di hubungan ini dan membuat hubungan ini jadi penuh dengan bencana. Terus juga aku lihat di sini ada si dia ini punya gaya hidup yang hedon, sehingga kamu udah muak untuk bisa terus-terusan memenuhi keinginan dia atau bahkan mengimbangi gaya hidup bermewah-mewah rianya itu. Kamu kayak nggak bisa mengimbangi atau bahkan mungkin kamu udah nggak kuat gitu loh untuk mengikuti gaya hedonnya. Bukan kamu tidak mampu, tapi ya itu bukan stylemu gitu loh. Itu bukan gayamu gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia orangnya agak sombong mungkin ya, entah dia entah kamu, pokoknya ada seseorang di sini yang punya terlalu gaya hidup yang sombong. Sehingga saat ini tuh kalau aku lihat kalian itu mengambil langkah mundur dan bekerja untuk menyalakan kembali beberapa minat di antara kalian itu yang bukan terkait dengan romansa dulu gitu ya. Makanya di sini dia lebih fokusnya pada karir, keuangan, dan kamu pun seperti itu kayaknya, kamu juga fokusnya pada karir dan keuangan ya. Karena semakin hubungan ini digenggam, semakin saling menyakiti, semakin terasa sakit, semakin terasa tercekik gitu loh kalau aku lihat di sini ya. Terus itu juga kalau aku lihat memang entah ini kamu atau dia itu mengalami suatu masalah tentang kesehatan mental ya.
Mungkin memang ada suatu trigger yang membuat entah ini kamu atau dia itu jadi kayak udah deh mundur gitu. Ya mungkin kamu ke-trigger karena ya itu dia dulu mungkin sering sekali tuh bolak-balik selingkuhin kamu lagi. Ada suatu situasi pola yang sama yang dia selalu lakukan, sehingga ketika kamu sadar dengan pola yang sama ini, kamu langsung kepikiran, aduh udah deh, ini pasti selingkuh lagi nih, pasti ini selingkuh lagi nih, gitu. Jadi ada suatu trigger yang membuat hubungan ini tuh jadinya udah deh gitu, lebih baik melepaskan aja. Nah, kalau si dia mungkin kesalahan masalah mental dia bisa jadi ya mungkin dia merasa kayak nggak percaya diri kalau misalkan dia secara keuangan itu drop ya. Kayak dia kayak nggak bisa banyak bertindak apapun atau bergerak, dia nggak bisa banyak melakukan pergerakan bisa jadi, atau mungkin ya eh, mungkin dia pernah dulunya itu dikecewakan oleh pasangannya atau ya apa gitu lah. Pokoknya aku lihat di sini ada suatu kesehatan mental yang membuat hubungan kalian akhirnya hancur seperti ini. Oke, kemudian untuk saat ini aku lihat dia memang mungkin masih bimbang ya antara pilihan-pilihan yang harus dia lakukan. Pilihan itu nggak hanya tentang pasangan lain ya. Kalau aku lihat di sini di Chariot tuh bisa jadi dia bingung antara harus mendahulukan kamu dulu atau karirnya dulu. Dia harus fokus dulu ke kamu atau misalkan ke orang tuanya dulu, ke keluarganya dulu gitu. Ya, tapi kalau aku lihat ini di antara kamu dengan abundance-nya dia, ya, antara kamu dengan karir keuangannya dia dulu gitu ya. Tapi aku lihat di sini ada keinginan memang karena ini di Chariot. Dia sudah mantap kok di hati dia. Dia udah mantap, yakin, percaya diri bahwa kamulah orang yang dia ingin tuju. Cuman memang saat ini yang memang dia lagi fokuskan itu adalah abundance, adalah karir dan keuangannya, kestabilan hidupnya. Itu yang dia prioritaskan. Tapi kalau masalah hati, aku lihat di sini yang dia pilih adalah kamu. Dia udah mantep hatinya itu memilih kamu gitu. Bahkan dia ini merasa kok ya, sejujurnya dia ini merasa bahwa selama ini tuh dia kesulitan dalam membangun dan menjaga hubungan kalian. Tapi untuk saat ini pun dia mungkin masih menekan perasaan atau kayak merasa sulit gitu. Tidak mungkin untuk menjalani hubungan dengan orang baru dengan hati terbuka gitu. Jadi saat ini tuh dia masih mencoba untuk menutup hati ya, karena memang tujuannya adalah kamu. Dan karena sikap dia yang selalu membuat hubungan ini jadi karmic relationship, jadinya selain ada rasa bersalah, kemudian juga dia lihat ternyata hubungan dia nggak ada yang sempurna akhirnya, nggak ada yang terrealisasi, nggak ada yang tercapai gitu loh. Sehingga di sini dia pun memikirkan kembali untuk menjalani hubungan dengan orang baru. Kayaknya itu sulit. Dan aku lihat juga di sini kamu merasakan itu, Kak. Aku lihat di sini kamu merasa kayak selama ini hubungan kalian itu kok ya sulit banget untuk berkembang ya gitu ya. Kayak sulit banget untuk membangun dan menjaga hubungan. Bahkan aku lihat juga di sini kamu masih sulit untuk membuka hati dengan orang baru gitu ya. Karena baik kamu ataupun dia sama-sama merasa bahwa kalian tuh kayak tidak mendapatkan cinta yang kalian inginkan gitu loh. Serasa kayak ini nih, kenapa cinta ini kayak cinta berbalas gitu, bukan kayak lagi tapi iya. Kenapa selama ini kalian itu memperjuangkan tapi kok nggak ada balasannya? Dan itu pun yang dia rasakan gitu loh. Aku tuh sebenarnya cinta sama kamu, cuman karena selama ini dia menekan perasaan dia, bahkan mungkin sampai sekarang, dan juga mungkin karena pengaruh dari karmic relationship ya, selingkuhan-selingkuhannya. Terus itu juga karena keadaan finansial, dia ngerasa kayak hubungan dia dengan kamu kok isu sulit ini gitu. Sehingga aku lihat di sini ya karena dia belum merasa puas terhadap kamu, dan kamu juga sudah terlanjur kecewa dengan perjuangan kamu yang nihil hasilnya. Ya udah, mau nggak mau tetap menjaga perasaan masing-masing ya, menekan cinta ini masing-masing kayak gitu. Aku lihat di sini ya. Karena kalau aku lihat juga baik kamu ataupun dia memiliki standar yang tinggi untuk menjalin hubungan dengan seseorang yang potensial gitu ya.
Dan aku lihat juga baik kamu ataupun dia mungkin memang belum sepenuhnya untuk terbuka dengan orang lain. Terus itu juga mungkin kamu tidak ingin rentan kembali untuk dirugikan lagi ya, karena kamu masih agak ke-trigger juga dengan masa lalumu bersama dia gitu ya. Kamu lagi apa ya, anget-angetnya nih, baru-barunya gitu ya, dikecewakan oleh orang seperti itu, dikecewakan oleh orang yang kamu cintai gitu ya. Jadi mungkin saat ini memang aku lihat kalian memang sudah kehilangan cinta ya. Kalian sudah berpisah di sini, entah ini sudah berpisah secara total atau mungkin hanya kehilangan sentimennya aja di antara kalian. Tapi sebenarnya kalian itu sebenarnya gimana ya? Kemungkinan bahwa minat cinta yang benar-benar potensial itu tidak akan bertahan saat muncul untuk satu orang aja gitu ya. Jadi memang harus diperjuangkan dari kedua belah pihak. Kalau cuma satu orang aja yang berjuang, nggak akan berhasil. Itu pesan dari Ace of Cup reverse ya. Jadi kalau misalkan kalian mau bersama, ya coba untuk lakukanlah dari kedua belah pihak gitu ya, diperjuangkan gitu ya. Jadi keadaannya seperti ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat ada Scorpio, ada Capricorn dan ada Cancer. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan ini ada alfabetnya. Alfabet ini bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kalian, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. Maka ini memang pembacaan untuk kalian. Yang terpenting adalah pembacaannya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua. Dan bye-bye.